Inovasi adalah kunci sukses di era digital. Namun, apa yang membedakan inovasi yang biasa dari yang luar biasa? Bagaimana membangun perusahaan yang akan mengubah dunia? Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana menjadi yang terdalam dalam industri dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru? Peter Thiel adalah salah satu kunci dalam revolusi teknologi. Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul Zero to One, karya Peter Thiel. Buku ini membahas tentang bagaimana membangun bisnis yang sukses dari awal, tidak hanya mengikuti arus yang sudah ada, tetapi menciptakan nilai tambah yang baru dan mengubah dunia. Subscribe channel Dosis Cerdas sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan lagi buku-buku populer yang harus banget kamu ketahui. Dalam buku ini, Peter mengajarkan tentang bagaimana membangun monopoli, mengembangkan produk superior, dan mengelola pertumbuhan bisnis dengan bijaksana. Jika Anda ingin belajar tentang inovasi, teknologi, dan bisnis yang sukses, buku Zero to One adalah bacaan yang sangat penting bagi Anda. So, simak video ini sampai habis agar Anda mendapatkan insight dalam ringkasan buku ini. Berikut adalah 5 poin-poin menarik yang dibahas dalam buku tersebut. 1. Menciptakan nilai yang baru. Menciptakan nilai yang baru lebih penting daripada sekedar berkompetensi di pasar yang sudah ada. Dia menyebutnya sebagai Zero to One. Karena menciptakan nilai baru dari nol adalah langkah pertama yang perlu diambil dalam membangun bisnis yang sukses dan inovatif. Menciptakan nilai yang baru melibatkan inovasi dan kreativitas. Inovasi tidak hanya mencakup penemuan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara melakukan bisnis. Menciptakan nilai yang baru juga melibatkan risiko. Para pendiri bisnis harus siap untuk mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian. Pentingnya menciptakan monopoli sebagai cara untuk menciptakan nilai yang baru. Memiliki monopoli memungkinkan bisnis untuk menghindari persaingan dan mempertahankan keuangan yang berkelanjutan. Konsep ini menjadi dasar dari banyak strategis bisnis yang sukses dan menjadi penting bagi para wirausahawan dan pemimpin bisnis untuk memahaminya agar dapat menciptakan bisnis yang sukses dan berkelanjutan di masa depan. 2. Membangun monopoli. Memiliki monopoli memungkinkan bisnis untuk menghindari persaingan dan mempertahankan keuangan yang berkelanjutan. Dalam persaingan yang sengit di pasar yang sudah ada, seringkali terjadi perlombaan harga yang hanya menghasilkan profit yang sangat sedikit bagi semua pesaing. Oleh karena itu, menciptakan monopoli merupakan cara yang lebih baik untuk menciptakan nilai tambah yang berbeda dari pesaing. Membangun monopoli bukan berarti melanggar hukum persaingan atau menghalangi kemajuan teknologi. Sebaliknya, monopoli yang baik dibangun melalui inovasi dan keunggulan dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya, Google yang menciptakan monopoli di pasar mesin pencari karena produknya lebih baik daripada pesaingnya. Monopoli tidak selalu merupakan jalan yang mudah untuk diambil dan tidak selalu menjadi solusi untuk semua masalah bisnis. Memiliki monopoli juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk tetap berinovasi dan memberikan nilai tambah yang terus-menerus bagi pelanggan. Dalam keseluruhan, konsep membangun monopoli yang dibahas oleh Peter Thiel sangat menarik karena menentang pandangan umum bahwa persaingan yang sehat harus selalu ada dalam bisnis. Konsep ini menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menciptakan nilai yang baru, yaitu dengan membangun monopoli yang dibangun melalui inovasi dan keunggulan dalam produk atau layanan yang ditawarkan. 3. Fokus pada pembangunan produk. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang fokus pada pengembangan produk yang lebih baik daripada pesaingnya. Terlalu banyak perusahaan yang terlalu fokus pada pemasaran dan pengembangan merek daripada pengembangan produknya sendiri. Pemasaran yang hebat dan pengembangan merek hanya dapat membantu bisnis dalam jangka pendek. Sementara pengembangan produk yang superior dapat membantu bisnis untuk bertahan dalam jangka panjang. Pengembangan produk harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan terencana.
Pengembangan produk yang baik harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan, biaya produksi, dan skalabilitas. Contohnya, Apple sebagai perusahaan yang fokus pada pengembangan produk yang superior yang memungkinkan mereka menciptakan pasar baru dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, fokus pada pengembangan produk yang superior adalah cara yang efektif untuk menekankan persaingan jangka panjang dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk merupakan kunci keberhasilan bisnis dalam jangka panjang dan bukan hanya fokus pada pemasaran atau pengembangan merek saja. 4. Mengelola pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis yang terlalu cepat dan menguras sumber daya dan memunculkan masalah baru. Bisnis harus mempertimbangkan pertumbuhan yang stabil dan seimbang, di mana pertumbuhan bisnis harus sesuai dengan kemampuan bisnis untuk menangani permintaan dan tuntutan pasar. Terlalu banyak permintaan tanpa kemampuan bisnis untuk menanganinya dapat menyebabkan kualitas produk menurun dan pelanggan kecewa. Pentingnya pengembangan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun infrastruktur. Sebelum melalui proses pertumbuhan bisnis, pengembangan sumber daya yang cukup untuk membantu bisnis untuk lebih siap dan mampu menangani permintaan dan pertumbuhan yang akan datang. Agar bisnis fokus pada pengembangan produk yang superior dan nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan, daripada hanya fokus pada pertumbuhan bisnis semata. Dalam jangka panjang, pengembangan produk yang superior dapat membantu bisnis untuk menekankan persaingan dan mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pengelolaan pertumbuhan bisnis yang stabil dan seimbang, serta fokus pada pengembangan produk yang superior dan nilai tambah, memang sangat penting bagi kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan bisnis yang bijak dan strategis, bukan hanya fokus pada pertumbuhan bisnis semata, namun juga mengembangkan produk yang superior dan keunggulan kompetitif. 5. Inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi adalah kunci untuk menciptakan nilai baru dan membedakan bisnis dari pesaingnya. Peter membagi teknologi menjadi dua jenis, yaitu teknologi incremental dan teknologi generatif. Teknologi incremental adalah jenis teknologi yang mengoptimalkan apa yang sudah ada, sementara teknologi generatif menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada. Inovasi dan teknologi generatif memiliki potensi yang jauh lebih besar dalam menciptakan nilai baru dan membedakan bisnis dari pesaingnya. Namun, inovasi dan teknologi generatif juga lebih sulit dan membutuhkan investasi yang lebih besar daripada teknologi incremental. Pentingnya menggabungkan teknologi dengan desain produk dan pengalaman pengguna yang superior untuk menciptakan nilai tambah yang tak tertandingi. Inovasi dan teknologi generatif merupakan kunci penting untuk menciptakan nilai baru dan membedakan bisnis dari pesaingnya. Bisnis harus berani mengambil resiko dan berinvestasi dalam pengembangan teknologi yang dapat memecahkan masalah besar dan menciptakan nilai tambah yang superior bagi pelanggan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, inovasi dan teknologi akan menjadi kunci penting untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk menciptakan bisnis yang sukses, kita harus fokus pada menciptakan nilai tambah yang superior bagi pelanggan. Kita harus membangun monopoli, fokus pada pengembangan produk, mengelola pertumbuhan bisnis dengan bijaksana, dan terus mencari cara baru untuk melakukan inovasi dan teknologi generatif. Dengan begitu, kita dapat membedakan bisnis kita dari pesaing dan menjadi yang terdepan dalam industri yang kita geluti. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya.